filosofis, landasan yuridis, semua kita tempuh. Semua tempuh, Pak. Ini anak buah, Pak. Jadi kita sudah sampaikan ke beliau Bapak Bupati, termasuk alternatif. Andai kata gerakan nasional ini kita bentuk. Memang ada gerakan untuk pengalian ke DRI, karena sudah dilalui dengan KTA-nisasi secara nasional. Kalau kita ngomong kajian, kita lakukan kajian secara utuh. Pada dasarnya begini, kami mengapa aduensinya kepada Bupati, sebetulnya awal kami adalah kami menjadi bagian ketika dibahas itu ada. Saya sampaikan ke wilayah ini karena tim advokasi Digas diantaranya saya masuk ke situ. Ini ranahnya politik ke situ. Sebetulnya kami pengen temu secara kekeluargaan sama beliau Bapak Bupati karena saya masuk di tim kampanye waktu itu. Jadi tim advokasi Digas itu diantaranya menyebut nama saya. Jadi ada ke situ. Selanjutnya Bapak yang saya hormati, di samping landasan itu kami juga melakukan studi pendatang, mungkin dari Bank Jateng sudah melakukan itu. Dari studi itu sempat dari Bank Jateng menyampaikan ke PPDRI waktu itu lewat saudara Toto. Nah, padahal maksud kami ketika audiensi ke Dipermasdes bahwa hasil ini adalah hasil yang nanti gongnya adalah ini perjuangan Bupati, bukan perjuangan PPD atau PPDRI. Jadi saya berharap rapat tertutup ini keluarnya ini adalah usaha Bupati, bukan usaha kami. Yes, saya kan singkat cerita saja Pak Kumet, itu yang dimasalahkan apa sehingga itu ada saja. Itu aja. Ya. Kemudian karena ini kajiannya silta per bulan, berarti penahanannya itu menjadi tanggalnya 1 bulan. Itu yang kami maksud. Oh, harapannya jenengan setiap bulan. Ya. Nah ini tanggalnya 1 bulan. Jadi yang dikeluarkan adalah 6 bulan atau 3 bulan. Ya. Jadi ini langkah tepat karena hitung-hitungannya. Kalau kemarin itu hitung-hitungan. Alasannya jenengan apa? Alasannya? Karena pencarian tiap bulan. Yakin jenengan pencairan setiap bulan? Ya, tanya yang buat aturan, Pak. Karena kita dasarnya melangkah ini kan semua aturan, Pak. Ya. Nah, tapi ada proses pengajuan nggak? Gimana, Pak? Proses pengajuan nggak? Yang untuk mencairkan. Nah, ini sudah dibahas ketika kami dengan Pak Wahyu di Dipermasdes bahwa proses pencairan misalnya bulan berikutnya, berarti hari ini sudah pengajuan siltap di bulan berikutnya sudah masuk. Jadi di sini andai kata ada mulur sedikit hanya sifatnya 1 bulan. Begitu rasional kita sama dengan kita rasional mengapa dipotong 6 bulan karena waktu itu pencairan siltap hampir kewajiban kita sampai 6 bulan. Jadi yang kita keluarkan idealnya adalah 5 bulan. Itu Pak pengantar kami. Terima kasih. Berarti kesimpulannya dari harapan panjenengan karena nanti setiap bulan siltap akan dicairkan. Tapi tadi saya tanya ke Dipermasdes, tenang ora? Jangan-jangan ora. Nah, berarti kalau setiap bulan dicairkan, makanya tandurnya ini ojo 6 bulan, ojo 3 bulan, tetapi 1 bulan. Dan itu loh Pak Singki. Karena dia sebetulnya tandur itu tidak mengurangi daripada hak daripada perangkat. Iya. Tandur itu kan tidak mengurangi kan. Itu kan sing dikurangi kan sing kase dari Pemda yang ada di kan, sehingga tidak mengurangi. Ya, saya tanya ke Dipermasdes gimana? Komentarnya gimana? Pak Asisten, terkait dengan kondisi siltap sesuai dengan penetapan Perbu 26/2021, memang secara pencairan di situ diamanatkan 1 bulan sekali. Namun demikian perlu adanya kerjasama antara dari pemerintah desa, kemudian kecamatan dan Bapeda. Desa,
desa, kecamatan, dan bapeda. Ini ada proses apa ya? Karena permohonan pengajuan siltap setiap bulannya itu adalah berasal dari desa, kemudian masuk ke diberikan minggu keberapa? Pengajuannya itu paling cepat adalah tanggal 3 karena Setiap bulan. Karena ada di situ kita harus menunggu pemotongan BPJS kesehatan yang 4% dari kantor BPJS. Ketika itu tagihan itu muncul, baru nilai siltap bersihnya dapat tanggal 3 setiap bulan. Tanggal 3 itu paling cepat. Kalau dari desa itu juga masuk hari itu paling cepat tanggal 3. Paling lambat? Iya, paling lambat berarti ya kalau ketentuannya tanggal 20 dari bapeda kemungkinan, Pak. Tetapi ketika sing pasti wae untuk kemungkinan. Kalau saya dulu pengalaman di Weleri, tanggal 3-4 sudah masuk ke bapeda. Kebijakan boleh di Permasdes. Ini kan dulu dengan waktu yang Rawasari. Iya, Bapak. Saya ini dengan di Permasdes. Pengajuan memang dilaksanakan tiap bulan, tetapi dalam pengajuan itu sudah menjadi ranah di desa, kecamatan, dan bapeda. Kalau kita di Permasdes, semakin cepat semakin baik. Itu karena apa tadi permintaan dari teman-teman PPBI bahwa bahasanya saya adalah blokiran yang 6 bulan itu biar bisa ditahan 1 bulan. Ya, sehingga di situ ada simbiosis mutualisme antara Bank Jateng dan rekan-rekan perangkat desa di Kabupaten Kendal. Jadi saya ulang lagi Pak As, paling prosesnya dengan proses ini di sana kan ada pengajuan dari desa lewat kecamatan. Kecamatan selaku apa ini? Selaku di situ ada muncul bendara pembantu yang di kecamatan ya. Setelah kecamatan baru ke Bapeda. Masuk ke Bapeda, kemudian diverifikasi. Kemungkinan SOP-nya di Bapeda Mas Andi coba kalau memang lengkap mungkin 3 hari sudah bisa dicairkan Bapak, bisa masuk ke rekening. Ya, paling lambat misalnya minggu pertama misalnya ya. Biasanya kalau pencairan untuk PPP itu kan juga pada minggu pertama. Kalau pencairan setiap bulan ini saya kira sudah mendekati selesai final. Cuma memang perlu kami sampaikan bahwa pada awal tahun ini ada mekanisme administrasi yang harus dicukupi kan seperti itu. Karena anggaran itu kan lewat Dispermasdes ya, Mas tadi ya. Yang siltap ya maksudnya. ADD ya. Artinya siltap dia. Nah, makanya ada proses kali ada jaminan bahwa untuk yang awal tahun ini barangkali bisa jadi bahwa tanggungnya ya wajahnya mau kenyataannya perizinnya siltap ini juga dibayarkan tiap bulan. Yang kedua ini yang penting adalah komitmen dari dari desa. Karena pengajuan ini kan wajib, syarat-syaratnya juga harus dicukupi. Makanya yang penting juga desa ini mengajukannya juga tepat waktu. Sama seperti PPP, sama seperti itu. Sedangkan mekanisme anggaran, mekanisme pencairan tentu saja kan kita juga diberikan kewajiban untuk mengendalikan penggunaan anggaran daerah. Makanya kemudian kenapa ada pengajuan, ada syarat-syarat, memang mekanisme itu selalu ada di setiap pencairan anggaran daerah, termasuk gaji PNS dan TPP-nya. Gaji juga sama Pak BPD, kan mesti bulan berikutnya mengajukan gaji. Kalau TPP kalau dibayarkan pada bulan berikutnya maka diajukan juga pada bulan berikutnya. Prinsipnya pengajuan itu tetap ada, syarat-syarat tetap ada. Karena adalah syarat baku yang harus dipenuhi pada saat akan menggunakan anggaran daerah. Tetapi dengan harus ketemu badminton. Sedikit menambahkan Pak, meskipun ini prinsipnya sama, sudah terutama dengan harga hukum. Jadi pada prinsipnya karena ini sudah ditetapkan dengan perpu, intinya bahwa pencairan tetap disalurkan setiap bulan. Cuman ada beberapa yang mungkin pengecualian, terutama yang di awal tahun, seperti ini disampaikan Pak Fuad, karena memang pada saat di awal tahun masih ada penyesuaian terkait dengan administrasi, baik di jajaran Pemkab maupun sampai di tingkat kecamatan. Istilahnya SKPPKD-nya, terus kemudian PPTK-nya, bendara pengeluaran itu biasanya baru terproses di awal tahun, sehingga di bulan Januari praktis
hampir mungkin tidak bisa cair untuk yang semua anggaran, baik yang dari desa maupun yang di kabupaten. Nah, terus kemudian yang kedua Pak, sama juga yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan komitmen teman-teman, terutama karena kadang kan gini, di kecamatan itu pengalaman saya itu kan kadang mau mengirimkan pencairan ke Bapeuda itu masih ninggal satu desa orang sing dulu. Kalau ditinggal nanti di Bapeuda kadang juga di kan seperti itu karena tidak sekaligus. Nah, artinya apa? Komitmen dari teman-teman mungkin ada sebuah kesepakatan tersendiri lah, karena memang di Pergub itu tidak diatur terkait dengan batasan untuk proses pencairan. Ada kesepakatan di internal kecamatan, misalnya kecamatan Pategon di tempatnya Mas Komet, pokoknya pengajuan maksimal tanggal 5 sudah harus sampai di kecamatan. Nah, sehingga nanti proses berikutnya bagi udah ini bisa lebih cepat kalau menghendaki prosesnya cepat. Nah